Iya, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Siapa angkat tangan yang diberkati Tuhan, haleluya. Saudara, saya percaya kenapa kita ibadah, karena kita rindu bersama-sama jemaat di tempat ini. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita bisa bersama-sama di tempat ini, bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, dan kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Utamanya saudara Bapak Ibu, saya percaya dimanapun kita berada kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan. Tapi di sini Tuhan kita percaya kita bersama-sama keluarga di tempat ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Sebab kasih Tuhan sudah dicurahkan tengah-tengah kita. Dan hari ini saya percaya setiap orang yang sungguh merindukan Tuhan pasti dia akan mengalami Tuhan. Dan saya percaya Alkitab katakan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sebab kita datang ke rumah Tuhan apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, saudara Bapak Ibu. Sehingga apapun masalah kita hari ini, kita percaya waktu kita melangkah ke rumah Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Dan waktu kita pulang dari tempat ini, kita akan membawa berkat Tuhan, dan kita akan mengalami kasih karunia Tuhan lebih lagi. Nah saudara Bapak Ibu, saat ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya sendiri diberkati saudara firman Tuhan ini. Dan kita mau belajar bersama-sama lihat firman Tuhan ini hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3. Kita buka bersama-sama dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Bisa bersama-sama kita baca. Sudah semua ketemu ya? 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan ia tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah saudara, saya bacakan sekali lagi ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah saudara, ini ada satu masalah Bapak Ibu. Di masa Samuel dia masih kecil saudara, dititipkan di tempat Imam Eli. Di mana dikatakan Alkitab pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Berarti ada masalah Bapak Ibu hari ini saudara. Kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa pada masa itu? Pada Alkitab katakan bahwa setiap hari Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan setiap hari menyatakan kemuliaannya. Tuhan setiap hari berbicara kepada umatnya. Tuhan setiap hari menyatakan kuasanya kepada setiap umatnya. Tetapi di sini dengan jelas bahwa di masa Imam Eli ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Kenapa? Karena pada masa itu firman Tuhan jarang. Berarti ini ada masalah Bapak Ibu. Bahkan dikatakan bahkan penglihatan pun tidak sering. Padahal Alkitab katakan bahwa sering kali Tuhan berbicara kepada umatnya. Sering kali umat Tuhan berbicara kepada Tuhan. Bahkan Alkitab jelas kalau kita lihat dalam sebelumnya para imam-imam. Saudara, mereka berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Dan ada pernyataan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka setiap hari. Tetapi di sini ada pesan yang perlu kita sampaikan. Yang perlu kita perlihatkan saudara. Dan dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah, ini kembali kepada kita belajar hari ini. Kenapa firman Tuhan jarang? Kenapa penglihatan Tuhan jarang? Berarti ada sesuatu masalah terjadi di umat Israel Bapak Ibu. Nah oleh karena itu pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang terjadi masa itu yaitu masa Imam Eli dan bersama juga anaknya Hofni dan Pinehas. Ada sesuatu something wrong di situ. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar di masa itu. Tetapi nyatanya ada sesuatu yang menghalangi mereka. Nah saya percaya hari ini saudara Bapak Ibu, mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah bertobat, kita sudah mengalami Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin kita tidak lagi dengar suara Tuhan, mungkin tidak lagi kita merasakan hadirat Tuhan, mungkin kita merasa kekeringan, mungkin kita merasa kok Tuhan sepertinya sudah jauh, kok Tuhan tidak pernah lagi berbicara kepada saya, kok Tuhan tidak pernah lagi menyatakan penglihatan kepada saya. Atau banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan tengah-tengah kita, itu sudah makin berkurang, bahkan sudah jarang. Jangan-jangan sudah juga Bapak Ibu, apa yang terjadi pada masa itu sedang terjadi masa hari ini Bapak Ibu.
Mungkin hari ini kita sedang ada di gereja, tetapi sebenarnya kita sudah jarang melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tadi lagunya bagus, Immanuel, Immanuel. Allah itu beserta kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah biarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tetapi kenapa hari ini kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan dinyatakan tengah-tengah kita? Berarti ada sesuatu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu benar. Dan Dia adalah adil sampai selama-lamanya. Dia tidak meninggalkan kita. Alkitab katakan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu menyertai kita. Nah, di sini kita mau belajar pada Bapak Ibu pada hari ini. Kenapa pada masa itu penglihatan jarang? Kenapa pada masa itu penglihatan pun jarang? Bahkan pernyataan Tuhan kepada umat Israel pun jarang. Sehingga apa? Umat Israel mengalami kemerosotan iman, Bapak Ibu. Di masa Imam Eli, saudara, umat Israel merosot sama sekali, saudara. Keimanan mereka mengalami kemerosotan, mengalami kebobrokan, saudara. Walaupun mereka adalah ada perjanjian Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka dari nenek moyang mereka, dari Abraham sampai pada masa itu, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tetapi pada masa itu, saudara, Bapak Ibu, kenapa di masa itu, saudara, ada seorang anak kecil lahir, itu namanya Samuel. Berarti ada sesuatu yang terjadi di masa itu. Dan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar, kita lihat diri kita hari ini. Ada di mana posisi kita hari ini? Mungkin kita ada di gereja, mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa hidup kita selama ini kok sepertinya biasa-biasa saja? Saya mendengar banyak kesaksian Bapak Ibu, orang-orang yang dulunya luar biasa mengasihi Tuhan, orang-orang yang dulunya luar biasa berjumpa dengan Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa, bahkan karunia Tuhan ada dalam kehidupannya, tetapi hari-hari ini, saudara, mengalami goncangan imannya. Kenapa? Ada sesuatu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa sih ini terjadi pada masa itu? Kenapa pada masa itu Imam Eli dan bersama anaknya mengalami pemerosotan? Kenapa pada masa itu orang Israel mengalami kemerosotan iman? Karena ada sesuatu yang terjadi. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Kita lihat, ada penyebabnya, saudara. Ada suatu perbuatan yang dinyatakan Tuhan lewat firman Tuhan ini, sehingga umat Israel mengalami kemerosotan iman. Sehingga umat Israel mengalami apa? Tidak lagi melihat Tuhan itu nyata di tengah-tengah mereka. Kita buka dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dan 17 dikatakan di sana. Ayat 12 saya bacakan untuk saudara Bapak Ibu. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lompat ayat ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca Alkitab di sini, saudara, kalau sudah baca Alkitab, bagaimana kejadian umat Israel, seorang Imam Eli mempunyai anak namanya Hofni dan Pinehas. Mereka melakukan dosa yang tidak baik di mata Tuhan. Bahkan Alkitab katakan mereka berlaku dursila. Orang-orang Israel membawa persembahan, mereka makan, saudara. Dan orang-orang yang melakukan banyak hal di orang Israel membawa persembahan, dimakan mereka semua, Bapak Ibu. Ada korupsi di sana. Ada penyelewengan di sana. Ada penyelewengan jabatan mereka sebagai imam hari itu. Dan mereka tidak berfungsi sebagai imam, saudara Bapak Ibu. Sehingga apa? Ada banyak hal yang terjadi. Sehingga Tuhan berkata di sana bahwa ada dosa yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Sehingga akibat dari, saudara, penglihatan jarang, pernyataan Tuhan tidak lagi dilihat di tengah-tengah mereka, perbuatan-perbuatan tidak dipandang mereka. Bahkan kalau saudara percaya firman Tuhan dikatakan Yesaya yang pernah datang kepada tempat kita di tempat ini, Yesaya 6 dikatakan bahwa perbuatan Tuhan tidak lagi dipandang. Yang ada hanya apa? Ada perjamuan, ada perayaan, tetapi perbuatan Tuhan tidak dinyatakan lagi. Orang-orang yang sakit tidak mengalami kesembuhan. Orang-orang yang mengalami masalah tidak lagi mengalami jumpa dengan Tuhan. Sehingga apa? Umat Tuhan mengalami kekeringan. Sehingga itu menjadi celah bagi mereka, sehingga umat Israel mengalami kemerosotan iman. Nah, perbuatan dosa ini mengakibatkan umat Israel mengalami kemerosotan iman. Nah, lagi selanjutnya, saudara Bapak Ibu. Nah, ada satu hal saya percaya dalam setiap perjalanan hidup kita, kalau kita melakukan suatu kesalahan, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita.
Mungkin lewat hamba Tuhan, lewat kejadian-kejadian, ada Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi tidak kita indahkan, saudara. Nah, sama hal juga, saudara, Bapak Ibu, anaknya daripada Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Saya percaya firman Tuhan sudah dinyatakan kepada mereka. Mungkin Tuhan sudah berbicara kepada mereka. Kamu jangan melakukan perbuatan ini. Kamu jangan melakukan dosa ini. Tetapi mereka terus melakukan dosa itu. Nah, berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita tahu ada dosa yang kita lakukan. Kita tahu ada dosa yang sudah kita kerjakan di depan kita. Tapi kita terus melakukannya. Kita terus melakukannya. Sehingga apa? Tanpa disadari kemerosotan iman kita semakin mundur, sudah Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita tidak sadari, kenapa aku hari ini kok saya seperti ini? Dulu saya luar biasa, dulu saya giat dengan Tuhan, dulu saya percaya kepada Tuhan, dulu saya bahkan melakukan mujizat. Tetapi kenapa hari ini saya seperti ini? Apakah itu terjadi pada masa itu saja? Dan itu semua karena perjalanan hidup. Nah, oleh sudah Bapak Ibu hari ini, bagaimana firman Tuhan dinyatakan kepada umat Israel lewat keluarga Imam Eli. Nah, ada satu peringatan di sini, saudara Bapak Ibu, yang pesan Tuhan kepada keluarga daripada Imam Eli. Kita buka dalam 1 Samuel 2 ayat 30, dikatakan di sana. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Ini Tuhan berjanji kepada keluarga Imam Eli, saudara Bapak Ibu. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita loncat ke ayat yang 34. Ayat yang ke-34 dikatakan di sini, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, yaitu Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Nah, saudara, ini firman Tuhan berkata apa? Ada nubuatan Tuhan kepada keluarga Imam Eli bahwa mereka akan menjadi iman Tuhan untuk selama-lamanya. Mereka akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Tetapi oleh karena perbuatan mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak menghargai karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga ada firman Tuhan disampaikan kepada mereka, dan Alkitab katakan bahwa kamu tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu terjadi kepada kamu. Mungkin dulu sebaliknya, bahwa Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan pakai kamu, tetapi oleh karena kamu tidak menghormati Tuhan, kamu tidak percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab katakan, dan bagi Tuhan apa? Jauhkanlah itu daripadaku. Artinya apa? Tuhan menolak keluarga Imam Eli, saudara. Nah, Bapak Ibu, sangat tragis kejadian kepada keluarga ini. Tuhan katakan, aku menolak mereka karena mereka tidak menghargai Tuhan, karena mereka tidak menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa itu aplikasi kita pada hari ini? Mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan jelas dalam Alkitab bahwa janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, janganlah kamu mendukakan kerjaan Roh Kudus, janganlah kau padamkan api Roh Tuhan dalam diri kamu. Dan kalau kita lakukan itu, saudara Bapak Ibu, akhirnya kita mengalami apa? Kekeringan. Akhirnya lama-lama laun, saudara, akhirnya kita mulai kecewa. Kita mulai kecewa kepada siapa? Kecewa kepada teman-teman kita. Kita bisa kecewa kepada hamba Tuhan. Kita bahkan terakhir Alkitab katakan, kamu nanti suatu saat akan kecewa kepada Tuhan. Artinya kalau kita sudah kecewa dengan Tuhan, berarti kita menolak Tuhan. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita kembali. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini betapa pentingnya, saudara Bapak Ibu, bahwa kita menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Alkitab katakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan sampai kita kembali lagi, saudara, menjadi manusia yang lama. Gembala kita sudah bercerita pada 2-3 minggu lalu, saudara. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, bahwa kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, tapi itu pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi untuk kita mengalami keselamatan yang kekal, saudara, kita harus apa? Lakukan apa? Kerjakan keselamatan itu. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, hari ini apa yang dikatakan firman Tuhan lewat keluarga Eli ini, saudara, ini menjadi peringatan untuk saya dan untuk saudara Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan hidup kita ke depan masih panjang.
Perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu. Mungkin hari ini saya masih kuat, tapi hari ke depan kita belum tahu. Tetapi Alkitab katakan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa apa yang akan terjadi masa depan itu ditentukan hari ini. Ketaatan kita hari ini akan menentukan apa yang akan kita dapatkan ke depan. Apa yang kita buat hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita terima ke depan. Kalau hari ini sudah Bapak Ibu kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa akibatnya? Kita akan menuai hal-hal yang tidak baik ke depannya. Oleh itu Bapak Ibu hari ini mari kita lihat firman Tuhan ini menegur kepada kita bahwa kita jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara Bapak Ibu, kalau kita bisa diselamatkan hari ini bukan karena kita. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih kudus, bukan karena kita lebih benar. Bukan, itu semua anugerah saudara Bapak Ibu. Makanya lagu tadi saudara, lagu Immanuel itu luar biasa. Kalau kita menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita, oh luar biasa Tuhan. Hari ini kalau saya masih ada, kalau saya masih hidup hari ini saudara, kalau saya bisa bernapas hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini. Aku masih bernapas, aku masih bergerak, aku masih bisa melihat, aku masih bisa mendengar. Itu semua karena pemberian Tuhan kepada saya. Nah, oleh karena itu Bapak, Saudara, Bapak Ibu, kita loncat lagi ke firman Tuhan 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. 1 Samuel 3 ayat 13 dan 14. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak pernah tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan katakan apa? Dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas dan keluarga Eli, saudara, tidak bisa dihapuskan dengan korban. Artinya apa? Ini mendukakan hati Tuhan luar biasa. Sehingga Tuhan menolak mereka. Tuhan tidak lagi melihat mereka. Apapun mereka lakukan, Alkitab katakan, korban apapun tidak ada yang bisa menghapus dosa mereka. Sehingga Tuhan katakan apa? Ngomong kepada Imam Eli, kata begini, kamu tidak pernah menegur mereka, engkau tidak pernah menasihati mereka. Nah Bapak Ibu, hari ini kalau kita masih ditegur hari-hari ini, kalau ada Pak Pendeta atau siapapun yang masih menegur kita, masih mengkhotbahkan tentang pertobatan kepada kita, kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita, karena Tuhan mau mengasihi kita. Alkitab katakan Imam Eli dia tidak menegur anak-anaknya, padahal dia tahu bahwa anaknya sudah berdosa, anaknya sudah melakukan hal yang tidak baik, tetapi bapaknya tidak pernah menegur, bahkan tidak pernah memarahi anak-anaknya, dan dibiarkan begitu saja. Nah oleh saudara Bapak Ibu, hari ini pelanggaran yang dibiarkan akan membawa hal yang fatal. Makanya Bapak Ibu, hari ini kalau kita masih bisa lakukan hal yang salah, kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, kita terima. Kenapa? Oh saya bersalah, oh saya bersalah. Tapi kalau kita sudah tidak mau lagi ditegur, kita tidak lagi mau dinasihati, kita tidak lagi mau mungkin kita tidak mau lagi dibangun, saudara. Hati-hati, artinya kita sedang masuk kepada jeratnya iblis. Nah oleh saudara, Alkitab katakan, Efesus katakan 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini ketidaktaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan mendukakan hati Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, kita hari ini saudara, kita melihat apa yang terjadi kepada keluarga Imam Eli ini, sehingga akibatnya luar biasa saudara. Nah apa yang akibat dari dosa yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli ini saudara? Kita lihat lagi saudara, kita lihat akibatnya. Tadi Tuhan sudah nasihat kepada keluarga ini, dan akibat dosa yang dilakukan oleh keluarga Eli. Kita buka dalam 1 Samuel 4 ayat yang kedua, kita lihat. 1 Samuel 4 ayat 2 dikatakan di sini, orang Palestina mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Palestina yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Nah ayat 4 saya loncat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi gemetar. Lanjut ke ayat 10, saudara Bapak Ibu. Kita lanjut ke ayat 10. Lalu berperanglah orang Palestina sehingga orang-orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Nah, akibat dosa yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinehas, apa yang saudara Bapak Ibu? Orang Israel mengalami kekalahan dalam peperangan. 2 kali kalah saudara Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan apa? Mereka mengalami apa? Kekalahan, kira-kira 4.000 orang meninggal. Dan setelah mereka tahu mereka kalah peperangan dengan orang Palestina, mereka panggil apa? Oh, kita bawa tabut Allah supaya ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka ambil di Silo, saudara. Dan tabut Allah itu mereka ambil sehingga mereka bersorak-sorai. Alkitab katakan apa? Mereka bersorak sehingga orang Palestina mereka gentar. Wah, ada apa di sana? Karena orang Israel bersorak luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Mereka pikir mereka menang. Karena sudah ada tabut Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi akhirnya mereka berperang lagi. Apa yang terjadi? Perang yang kedua terjadi apa? Kekalahan lagi apa? Sehingga gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan. Oh, saya sudah menyembah Tuhan. Oh, saya sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa dalam kehidupan kita selalu kalah dalam kehidupan kita, sudah Bapak Ibu? Sama hal juga orang Israel, mereka sudah tahu, mereka berperang, biasanya mereka menang. Namanya orang Israel sudah berperang, tidak pernah kalah. Ada satu kejadian Bapak Ibu, orang Israel zamannya Yosua. Mereka lawan orang suku Ai kalau nggak salah. Dan mereka berperang, Alkitab katakan apa? Mereka katakan, oh kita nggak usah banyak-banyak, kirim 3.000 aja. Kenapa? Kota itu nggak terlalu besar. Akhirnya mereka datang ke kota itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan mereka diusir kalah dan mereka melarikan diri. Akhirnya Yosua menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok orang Israel kok kalah padahal mereka menang atas apa? Banyak orang-orang musuh mereka dan mereka selalu menang. Tetapi dengan musuh yang kecil kok kalah? Akhirnya Tuhan ngomong apa? Karena di antara kamu ada dosa. Akhirnya rupanya apa yang terjadi saudara? Rupanya ada seorang anak Tuhan namanya Akan mencuri dari persembahan dikhususkan Tuhan, sehingga apa? Ditaruh di sana, disimpan di sana. Nah, sehingga apa? Umat Israel semua jadi berdosa. Nah, akhirnya apa? Mereka kalah, saudara Bapak Ibu. Nah, sama juga hal ini, saudara. Mereka sudah menarik tabut Allah itu di tengah-tengah mereka. Mereka bersorak, Tuhan memberi adalah Tuhan adalah kemenangan kami. Tapi waktu mereka berperang, mereka tetap kalah. Nah, Bapak Ibu tidak menjamin hari ini, oh saya sudah percaya Tuhan. Oh saya sudah melayani Tuhan. Oh saya sudah menyembah Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kalah Bapak Ibu. Kita kalah dengan dosa kita kalah dengan segala pergumulan kita kalah dengan segala kedagingan kita. Alkitab katakan, aku ingin berbuat baik, tapi bukan yang baik aku lakukan, selalu yang tidak baik saya kerjakan. Aku manusia celaka, kata Paulus. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu hari ini, dosa begitu kuat menarik orang supaya apa? Mereka keluar dari kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sudah Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan ini. Nah, oleh karena dosa yang dilakukan ini, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini akibatnya. Karena mereka tidak mau bertobat dan mereka tidak mengasihi Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel 4 ayat 21. Ini akibatnya sangat fatal Bapak Ibu. Sangat-sangat fatal yang terjadi kepada orang Israel. 1 Samuel 4 ayat 21 saya bacakan kepada kita semua. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Akibat dari umat Israel berdosa, akibat dari Imam Eli dan juga anaknya berdosa, sehingga Alkitab katakan sudah menubuatkan bahwa Hofni dan Pinehas dia akan mati bersama-sama. Akhirnya apa? Di dalam peperangan itu saudara, anak dari Imam Eli mati terbunuh. Sehingga waktu ada mereka berkasih tahu sama istrinya yang sedang hamil besar, tiba-tiba anaknya waktu mendengar berita suaminya sudah meninggal, akhirnya istrinya melahirkan seorang anak. Dan anak itu dinamakan
Ekabot. Artinya apa? Sudah hilang kemuliaan Tuhan dari Israel. Nah saudara, akibat dari dosa yang mereka lakukan, Alkitab katakan bahwa Hofni dan Pinehas mengalami kematian yang tragis. Dan apalagi sudah terjadi, dan waktu Imam Eli mendengar berita itu saudara, apa yang terjadi? Bahwa tabut Allah sudah diambil orang Palestina saudara. Ini tempat yang harus ada di tengah-tengah Israel. Kenapa? Ini lambang hadirat Tuhan. Ini lambang kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Allah hadir di tengah-tengah mereka lewat tabut itu. Akhirnya apa? Dicuri itu tabutnya Bapak Ibu. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Tiba-tiba waktu Imam Eli mendengar berita itu, Imam Eli jatuh, terlentang, dan mati di situ. Akhirnya apa? Semua keluarga Imam Eli, semua sebagian firman Tuhan katakan, mati tidak meninggalkan keturunannya. Nah betapa tragisnya Bapak Ibu, kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, apa yang bisa kita buat? Akhirnya apa yang sudah terjadi? Sehingga umat Israel kehilangan tabut Allah. Dan tabut Allah itu diangkut orang Palestina. Kalau saudara pada baca Alkitab ini saudara, akhirnya tabut Allah itu diangkut, dibawa sana, diletak di tempat apa? Tempat penyembahan berhala mereka. Akhirnya apa? Semua itu mati semua. Semua jatuh tersungkur di depan tabut Allah. Dan sehingga umat Israel pernah tabut itu mengakibatkan orang Palestina kena borok-borok saudara. Sehingga apa? Mereka lagi apa? Kembalikan lagi itu kepada orang Israel. Nah akibat dosa Bapak Ibu, akibat ketidaktaatan, akibat memelihara hal-hal yang tidak baik di kehidupannya, sehingga umat Israel apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Betapa tragisnya Bapak Ibu kalau hidup kita hari ini, kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan dosa akibatnya apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, apa yang bisa kita buat Bapak Ibu? Enggak ada satupun bisa kita kerjakan kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akhirnya seperti Samson Bapak Ibu. Samson itu luar biasa. Tuhan urapi dia luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tapi ketidaktaatannya, ketidaksetiaannya kepada Tuhan, karena dia berbuat dosa, sehingga apa? Samson menjadi apa? Badut. Akhirnya apa saudara? Dia mati. Walaupun waktu dia mati, dia membunuh banyak orang Palestina. Tetapi akibat dari itu semua saudara Bapak Ibu, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saudara, pesan Tuhan, lihat firman Tuhan ini apa saudara? Bahwa hati-hati hidup kita hari ini. Jangan kita gunakan waktu kita sia-siakan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada dosa dalam diri kita hari-hari ini, mari Bapak Ibu. Apapun, sekecil apapun dosa itu dalam tengah-tengah kita, mari kita selalu bereskan. Alkitab katakan bahwa dosa akan mengakibatkan apa? Kemerosotan iman dalam diri kita. Nah saya tidak dulu sebut tadi tema khotbah saya adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan Bapak Ibu. Nah yang terakhir Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana saudara Bapak Ibu kalau kita sudah mengalami hal yang seperti ini? Bagaimana saudara Bapak Ibu supaya kita kembali untuk mengalami kemuliaan Tuhan? Saya percaya hari-hari ini kita rindu Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti umat Israel saudara, mereka sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi puji Tuhan pada masa itu lahir seorang namanya Nabi, itu Samuel. Nah Samuel lahir saudara, mereka membawa umat Israel kembali kepada Tuhan. Dan hari ini sudah Bapak Ibu, kita lihat belajar firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita? Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu tidak meninggalkan kita? Bagaimana supaya kita tinggal dalam kemuliaan Tuhan, saudara? Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Hal yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita tetap berjalan dan menyatakan kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kita buka dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-19 dikatakan. Karena itu saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah satu hal saudara Bapak Ibu, hal yang pertama saudara, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu tetap tinggal dalam kita apa? Kita harus apa? Bertobat, sadar dan bertobat Bapak Ibu. Nggak mudah Bapak Ibu untuk bertobat dari hal-hal yang mungkin itu kita lakukan dengan kebiasaan kita saudara. Namanya bertobat artinya kita menyadari, kita menyangkali diri kita. Berbalik dari apa yang kita buat selama ini. Seperti Imam Eli dan juga anak-anaknya saudara. Mereka tidak mau bertobat. Kenapa? Mereka sudah melakukan dosa dan mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tapi hari ini sudah Bapak Ibu ada 3 hal yang pertama yang penting yang kita lakukan adalah kita harus menyadari dosa kita dan bertobat. Nggak ada cara lain Bapak Ibu hari ini dalam kehidupan kita. Kita perlu sadar siapa diri kita hari ini. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa kemuliaan itu meninggalkan kita. Kenapa hari ini kemuliaan Tuhan itu tidak lagi dalam diri kita. Bukan Tuhan tidak pernah, bukan Tuhan tidak sayang kita.
Tetapi kita sendiri membiarkan dosa itu, saudara. Sehingga apa? Dosa itu membuat Tuhan tidak tinggal dalam diri kita, saudara. Artinya kemuliaan Tuhan itu tidak tinggal dalam diri kita. Padahal kita katakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, dimeteraikan dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam diri kita. Kenapa? Karena ada dosa. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu, hal yang pertama apa? Kita harus bertobat. Ada satu kejadian sudah Bapak Ibu, hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Kita buka dalam firman Tuhan, itu Daud. Hamba Tuhan, seorang Daud yang luar biasa. Sudah pernah dengar Daud bahwa dia pernah jatuh dalam dosa karena dia mengambil seorang wanita namanya apa? Siapa? Siapa wanita yang diambil oleh Daud? Waktu dia sedang jalan-jalan di Soto, sudah Bapak Ibu. Begitu jahatnya saudara. Akhirnya suaminya suruh pergi berperang, akhirnya suaminya meninggal dan istrinya dia ambil saudara. Nah itu Daud. Tetapi suatu saat saudara, karena dosa Daud itu, Tuhan mengutus seorang nabi namanya Nathan. Dan Tuhan katakan, Nathan memberitahukan kepada Daud bahwa Daud sudah berdosa kepada Tuhan. Nah kita lihat di sini saudara, apa yang terjadi kepada sini. Kita bukalah Mazmur 51 ayat 3 dikatakan. Mazmur 51 ayat 3 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadilah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharunilah batinku dan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 13 kita loncat. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah waktu Daud saudara, dia menerima message dari Tuhan. Dia menerima teguran Tuhan dari Nabi Nathan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Tuhan jangan kau ambil rohmu yang kudus daripada aku. Karena Daud sadar, kalau dia hari itu sudah bisa ada dia sebagai seorang raja, itu bukan karena dia. Akhirnya apa? Daud dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca semua ayatnya, saudara baca dalam Mazmur 51. Bagaimana Daud bertobat saudara Bapak Ibu. Bahkan dia datang pada Tuhan, Tuhan basuh aku dengan hisop. Basuh aku dengan darahmu. Jangan engkau jauhkan aku dari hadiratmu. Jangan kau ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Tapi bangkitkan kembali daripada aku keselamatan akan engkau. Saudara Bapak Ibu hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, tanpa kita bertobat saudara, maka kita akan semakin hari semakin lemah. Kita semakin hari semakin lemah. Nah, saudara Bapak Ibu kita melihat Daud, dia sadar, dia berbalik kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Dia mengalami suatu pemulihan dan dia mengalami suatu pertobatan luar biasa. Nah hal yang pertama adalah kita sadar dan bertobat. Nah saudara Bapak Ibu hari ini, mungkin kita katakan bertobat, biasa aja kata bertobat. Kita bertobat bukan karena kemampuan kita. Kita bisa bertobat bukan karena keinginan kita. Tetapi Roh Kudus Alkitab katakan dia menyadarkan kita. Dia selalu mengingatkan ke kita. Oh kamu sudah salah, kamu sudah lakukan ini. Kembali lagi saudara. Tapi namanya manusia, Alkitab katakan manusia sifatnya apa? Bebal. Termasuk saya sendiri sudah Bapak Ibu. Kadang-kadang sudah dikasih tahu jangan lagi, masih lagi. Ada hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Hal yang masih kelemahan kita sudah kasih tahu, masih lakukan lagi. Jatuh bangun lagi. Nah itu kehidupan saudara Bapak Ibu. Tapi setiap hari kita perlu bertobat. Kita perlu introspeksi diri kita. Supaya apa? Supaya dosa itu tidak berserang dalam diri kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang kuat. Dan kemuliaan Tuhan itu tetap tinggal dalam diri kita. Nah hal yang pertama, hal yang kedua saudara Bapak Ibu. Pertama saudara kita sadar dan kita bertobat. Dan yang kedua saudara. Apa? Bagaimana supaya kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka Imamat. Saya minta para pemusik bisa maju ke depan. Imamat 10 ayat 3 dikatakan di sana. Kita buka dalam Imamat 10 ayat 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Tuhan katakan, orang yang berkaul karib kepadaku, kepadanya lah aku yang akan menyatakan kemuliaanku. Bapak Ibu hari ini, mungkin kita sedang mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa Tuhan, di mana Engkau Tuhan, di mana pertolongan Tuhan. Tapi kita lihat hari ini, orang yang berkaul karib, kepadanya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Satu hal saudara, bagaimana kita bisa kembali kepada kemuliaan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun doa kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Doa itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebagaimana Musa berkata bahwa orang yang karib kepadaku, kepadanya aku akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara, dalam kisah dalam Alkitab. Kalau kita lihat para rasul-rasul, saudara,
Bagaimana mereka menerima kemuliaan Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama para wanita dan pria, saudara. Mereka bertekun, berkumpul, bersahati. Mereka menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada hari Pentakosta terjadi apa? Lawatan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Untuk kita mengembalikan kita kepada kemuliaan Tuhan, gak ada cara lain Bapak Ibu. Pertama tadi bertobat, kedua bangun hidup kita. Bangun hidup doa kita. Kenapa? Karena doa adalah salah satu untuk kita dekat kepada Tuhan. Kita banyak Alkitab mereka waktu mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami tantangan, mereka datang kepada Tuhan bersama-sama, bertekun datang kepada Tuhan, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Suatu saat Tuhan menyatakan kemuliaan kepada mereka. Kenapa sudah Bapak Ibu kita perlu membangun doa? Karena itulah salah satunya untuk kita dekat dengan Tuhan. Kemarin Sabtu saya sharing dengan teman-teman waktu doa pagi. Yesus memberikan dirinya, pagi-pagi sekali dia bangun untuk berdoa kepada Bapa di surga. Yesus memberikan contoh, pagi-pagi dia bangun doa kepada Bapa. Yesus memberi contoh dia dalam pelayanan yang begitu banyak, begitu sibuk sudah, dia masih menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Bapa. Bahkan Yesus dikatakan Alkitab bahwa dia berdoa semalaman suntuk, sudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Bapa. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami lemah, mungkin kita sedang mengalami letih lesu, mungkin kita sedang mengalami begitu banyak pergumulan. Jangan lari daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bangun hidup kita kepada Tuhan. Bangun doa kita kepada Tuhan. Sehebat apapun kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya kepintaran, kita punya kemampuan, kita punya segala skill apapun. Di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tetapi yang bisa membangun iman kita waktu kita datang kepada Tuhan, bertekun, membangun kehidupan doa kita. Alkitab jangan jelas, setiap apapun pergumulan mereka, mereka berkumpul bersama-sama kita dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Itu contoh banyak rasul kalau kita lihat Alkitab. Nah contoh yang kedua, Salomo. Waktu Salomo berdoa kepada Tuhan, dia katakan waktu pentabisan Bait Allah, dia berdoa pada Tuhan. Nah setelah habis berdoa apa dikatakan? Tiba-tiba api turun dari surga. Sehingga imam-imam Tuhan tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan turun atas mereka. Di dalam doa, sudah Bapak Ibu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Mungkin kita sedang mengalami kekeringan, mungkin kita sedang mengalami beban yang berat. Tetapi Alkitab katakan, Salomo, dia adalah seorang yang luar biasa. Waktu dia berdoa pada Tuhan, tiba-tiba apa? Kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Sehingga para imam tidak bisa tahan berdiri. Contoh siapa lagi Bapak Ibu? Ada banyak Alkitab. Elia. Bagaimana orang Israel mengalami begitu luar biasa, mereka sudah tinggalkan Tuhan. Akhirnya Elia membangun mezbah, sudah Bapak Ibu. Itu sudah apa? Kekeringan 3 tahun lebih, sudah Bapak Ibu. Kekeringan, tidak ada air, kelaparan luar biasa. Tetapi dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia apa? Membangun penyembahan kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa pada masa itu tidak ada air. Tapi Alkitab katakan mereka membangun mezbah dan ambil air masuk ke tempat itu, ditimba. Saudara, pada masa itu saudara Bapak Ibu, yang paling berharga di musim kemarau apa? Air, bukan? Bukan emas, bukan perak, bukan permata, bukan. Di masa kemarau pada masa itu sangat kekeringan. Tetapi Elisa bilang apa? Elia, ambil air, terus siram air, saudara. Nah, saya pikir dari mana mereka dapat air itu, saudara? Pasti mahal air pada masa itu. Tetapi lihat, untuk kita mengalami satu kebangunan, untuk kita mengalami satu kemuliaan Tuhan, ada harga yang perlu dibayar. Nggak ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan gratis. Ada harga yang perlu dibayar. Mungkin hari ini kita tidak bayar dengan air atau emas perak. Tapi kita bayar waktu kita. Kita bayar waktu kita. Tenaga kita. Bahkan uang kita sekalipun. Kalau itu mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah akhirnya Pak Elia berdoa sehingga apa? Api Tuhan turun atas mereka. Sehingga umat Israel berkata, dialah Tuhan dan mereka menyembah. Karena kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Dan yang terakhir apa? Yesus. Waktu Yesus sudah berdoa di bukit bersama-sama murid Yesus dikatakan, tiba-tiba Yesus berdoa, tiba-tiba apa? Wajah Yesus penuh dengan kemuliaan.
Karena kemuliaan Tuhan turun atas Yesus, sehingga apa? Di depannya ada Musa dan Elia. Nah Bapak Ibu, di waktu kita doa, di waktu kita menyembah Tuhan, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita bangun kehidupan doa kita. Kita bangun kehidupan doa kita hari-hari ini. Mungkin kita aku sudah capek doa, aku sudah malas doa. Saya mau katakan hari ini tempat ini Bapak Ibu, mari. Yang lain bisa ditinggalkan, yang lain bisa diambil. Alkitab katakan waktu kepada Yesus kepada Marta dan Maria. Marta, kamu sibuk melakukan banyak hal. Kamu sibuk melakukan banyak hal, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi satu hal yang diberikan Maria, dia duduk di kaki diam, di kaki Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, Alkitab katakan, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Pertama kita bertobat. Yang kedua apa saudara? Kita bangun kehidupan doa kita secara pribadi. Jangan tinggalkan Bapak Ibu. Karena itulah satu-satu saudara, dalam situasi apapun Bapak Ibu. Hanya itu sudah miliki doa. Doa mungkin saudara di hutan bisa berdoa. Mungkin saudara kita mengalami seluruh masalah. Di gua pun kita masih bisa berdoa. Di WC sekalipun kita masih bisa berdoa menyembah Tuhan. Nggak ada tempat yang bisa membatasi kita untuk mengalami Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu, pagi hari ini mari. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Tapi kalau kita bangun hidup kita dengan doa kita. Kita percaya waktu kita menyembah dan berdoa, kemuliaan Tuhan akan turun atas kita. Dan yang terakhir, bangun dengan firman Tuhan. Baca Alkitab Bapak Ibu. Nggak ada cara lain, nggak ada gratis. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan, firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Nah waktu kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita mulai apa? Komitmen kita lagi kembali ke baca Alkitab. Saudara Bapak Ibu. Hari-hari ini sudah hilang Bapak Ibu. Komitmen orang-orang percaya pada Tuhan hilang. Komitmen apa? Baca Alkitab. Kenapa semua ada di HP semua Pak Ibu? Lebih banyak mana kita saudara? Baca Alkitab atau kita baca hal-hal yang lain? Saya sering kali diingatin istri saya. Kok banyak buka Facebook lah, buka apa semua, TikTok lah hari ini kan, betul gak Bapak Ibu? Buka YouTube kita semua lebih banyak dibanding kita baca Alkitab, betul gak? Jujur saya juga melakukan hal yang sama. Tapi kadang-kadang saya sadar sebentar lagi, tapi saya tetap masih komitmen saya baca Alkitab. Saya pernah mendengar ada satu anak Tuhan, dia seorang penari sudah Bapak Ibu, di suatu gereja. Dia punya komitmen semua anak-anaknya mereka harus baca Alkitab. Minimal 5 pasal setiap hari. Bahkan dia punya komitmen satu hari bahkan 8 pasal sampai 10 pasal mereka. Dia kasih supaya mereka tetap lakukan itu. Akhirnya apa sudah apa yang terjadi? Nah mereka dipakai Tuhan sudah Bapak Ibu. Nah hari ini mari kita disiplinkan diri kita baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apapun sudah Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan kita. Kita bisa banyak hal. Mungkin hari ini, saya tidak perlu baca Alkitab, saya hanya dengar khotbah. Salah Bapak Ibu. Khotbah bagus. Tapi Alkitab katakan iman timbul dari apa? Pendengar akan firman Tuhan. Baca Alkitab. Kalau hari ini saudara kita bisa makan tiap hari, 3 kali sehari, masa kita tidak makan Alkitab, kita tidak baca. Nah oleh itu Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, nggak ada cara lain. Ada 3 hal ini. Pertama, setiap hari kita perlu bertobat. Setiap hari kita perlu sadar. Setiap hari kita perlu berbalik kepada Tuhan. Yang kedua apa? Bangun doa kita, bangun penyembahan kita. Yang ketiga apa? Bangun firman Tuhan. Intim dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau itu dibangun, kita akan bisa melangkah keluar. Kita tidak bisa melangkah keluar kalau kita sendiri belum dibangun. Kita tidak bisa memenangkan orang lain kalau kita sendiri belum dimenangkan dalam diri kita. Kita tidak bisa menerangi orang lain sementara dalam diri kita masih ada kegelapan. Oleh itu Bapak Ibu hari ini, dengan kejadian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada hari ini, keluarga Eli dan juga Hofni Finehas, mereka sudah berdosa pada Tuhan dan mereka mati semua. Umat Israel pun mengalami penurun imannya luar biasa. Kenapa? Karena tabut
dicuri. Dan mereka mengalami kegelapan. Dan hari ini sudah Bapak Ibu, kita jangan mengikuti jejak seperti itu. Kita belajar dari kejadian itu. Mari. Kalau hari ini masih kesempatan kita bisa bertobat, mari. Kalau hari ini kita masih bisa baca Alkitab, mari baca Alkitab. Kalau hari ini kita masih bisa berdoa, mari kita berdoa, berikan waktu. Karena itulah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak tanya seberapa banyak harta kita, enggak. Seberapa banyak duit kita, enggak. Seberapa besar jabatan kita, enggak. Tuhan bertanya apa? Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu? Kemarin saya tiba-tiba diingatkan. Gideon, kamu itu bukan hamba manusia, tapi kamu adalah hamba Allah. Mungkin selama ini kita bergantung kepada keadaan, kita bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada organisasi. Tapi Tuhan ingat, kamu harus bergantung kepada Tuhan. Masing-masing kita harus bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Hanya Tuhan bisa membangkitkan kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita, menyembuhkan kita. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Alkitab katakan kemuliaan Tuhan tidak jauh. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah bersama-sama. Kita mau berdoa.